Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa sehat walafiat. Pada sesi 12 ini, pada mata kuliah pemrograman komputer dan praktik, kita akan belajar mengenai bisnis sederhana, teknik industri, Universitas Esa Unggul, Jakarta. Nah, studi kasus yang diberikan di sini adalah bagaimana membuat program untuk membuat laporan pendapatan pada bisnis tempat parkir. Kita sebut dengan Lopo Parking ya. Dengan ketentuan tarifnya adalah yang pertama untuk mobil golongan 1, 2 jam pertama dibebankan Rp10.000. Kemudian kelebihan jamnya dihitung per Rp4.000. Kemudian untuk motor golongan 2 jam pertama dibebankan Rp4.000. Kelebihan jamnya dihitung per jam Rp2.000. Nah, ketentuan soal ini itu nantinya akan menghasilkan output program sebagai berikut. Yang pertama, jumlah data yang diinput. Jadi Anda input, kemudian data pertama, ketentuannya adalah di situ akan muncul tulisan masukkan golongan. Apakah golongan 1? Tadi golongan 1 adalah mobil, atau golongan 2 untuk motor. Anda input 1 atau 2, kemudian masukkan lama parkir dalam bentuk jam. Kemudian Anda input kembali, misalnya 1 jam, 2 jam, dan seterusnya. Kemudian total, nanti akan menampilkan total dari hasil perhitungan tarif per golongan dikali dengan lama parkir. Kemudian yang kedua, masukkan golongan untuk data kedua, 1 atau 2, Anda input. Kemudian masukkan lama parkir dalam jam, kemudian Anda input kembali, dan total. Jadi total tadi sama dengan data pertama, bahwa tarif per golongan dikali lama parkir. Nah, setelah kita tidak ingin menginput data kembali, muncul pilihan apakah Anda ingin memasukkan data lagi. Anda ketikkan misalnya tidak atau T, maka akhir program nanti akan menampilkan tabel. Di situ tabelnya akan tertulis nama Lopo Parking, alamat, misalnya Harapan Indah Bekasi, kemudian tabelnya nomor, golongan, jam, total. Jadi menampilkan perhitungan jumlah keseluruhan dari total data yang telah diinputkan tadi. Misalnya nomor 1, golongan 1, jamnya 2, totalnya misalnya 10.000. Kemudian nomor 2, data kedua, golongan 2, jamnya adalah 2, totalnya adalah 4.000. Maka total yang tampil nantinya adalah 10.000 tambah 4.000 adalah 14.000. Nah, bagaimana membuat programnya dalam Dev C++? Pertama adalah, ya tentu saja kita buka programnya ya, Dev C++. Anda bisa dapatkan secara gratis di internet, download saja. Kemudian kita beri komentar, double slash, ya, program bisnis parkiran atau penyewaan tempat parkir. Kemudian yang kedua kita double slash lagi sebagai komentar, nama dosen atau nama Anda. Jadi usahakan dalam membuat program nanti Anda cantumkan nama ya, nama, NIM, jurusan. Kemudian double slash mendefinisikan pustaka library yang akan digunakan dalam program. Bagaimana contohnya? Pertama adalah has include IOStream. Jadi header file has include IOStream ini berisi fungsi-fungsi untuk melakukan input dan output ya. Kemudian has include onaio.h, kira-kira seperti itu, merupakan file header yang berfungsi untuk menampilkan hasil antarmuka kepada pengguna. Nah, fungsi-fungsi yang ada di dalam onaio.h ini antara lain, yang pertama adalah gauge. Kita ya, gauge itu merupakan singkatan dari get karakter NEHO yang digunakan untuk menahan atau pause output suatu program dan akan kembali mengeksekusi setelah kita melakukan inputan, baik itu untuk tombol enter atau tombol lainnya, dan inputan tersebut tidak ditampilkan pada layar atau pada window. Nah, kemudian gauge ini ada E-nya di belakang ya. Coba Anda perhatikan di layar. Secara fungsi sama dengan gauge yang pertama tadi, tetapi di sini kita melakukan inputan, dan inputan
tersebut tampil dalam layar atau dalam window. Kemudian ada Clear SCR, mungkin merupakan singkatan dari Clear Screen, ya, digunakan untuk membersihkan layar. Nah, setelah itu kita masuk hash include string.h, ya. Jadi file header ini merupakan header yang berisi fungsi-fungsi, makro dan tipe yang digunakan untuk pengoperasian string dan array. Kemudian tentu saja kita gunakan seperti biasanya using namespace std. Nah, bagian ini sebenarnya bersifat opsional, jadi bisa ditulis, bisa tidak. Fungsi-fungsi pada IOStream dibungkus dalam namespace std. Jadi apabila kita tidak menggunakan namespace std, maka untuk menggunakan fungsi cin dan cout yang ada pada IOStream harus diawali dengan std.2.2. Ini contohnya ya. std.2.2 cout, hello world. Kemudian std.2.2 cout, belajar C++. Jadi jika Anda tidak ingin menulis std.2.2 secara terus-menerus, maka gunakanlah namespace std dengan perintah using namespace std. Setelah itu kita masuk untuk deklarasi bagian fungsinya ya. Ini int main. Nah, fungsi main di sini adalah fungsi utama dalam program. Jadi fungsi ini akan dieksekusi pertama kali saat program dijalankan. Dan fungsi ini wajib ada di setiap program yang dibuat untuk dieksekusi. Tetapi jika hanya membuat program yang berfungsi sebagai library, ya, maka fungsi main boleh tidak dibuat. Nah, selanjutnya kita masuk bagian deklarasi fungsi ya. Pertama adalah kita menampilkan judul, kita ketikkan cout, ya biasa, bintang, kemudian cout program parkir kendaraan motor dan mobil, cout lopo parking, kemudian kita tutup judulnya dengan bintang juga, cout bintang. Kemudian kita masuk bagian deklarasi, char ya, char k kita isi dengan nilai 100, koma, ulang, titik koma. Nah, di sini K ini adalah untuk input golongan parkir. Kemudian kita integerkan R sama dengan 1. Jadi R-nya ini untuk golongan kendaraan tadi ya. Kemudian GT sama dengan 0, GT untuk total. Kemudian J-nya kita isi dengan nilai 100 dan L ini nanti berguna untuk melakukan perulangan. Kemudian integerkan N. Nah, apa ini N? Kita isi nilainya dengan 100 ya. N ini adalah lama parkir. Kemudian integer atau int ya, LB kita isi dengan nilai 100. LB ini untuk perhitungan lebih parkir, dan berikutnya kita ketikkan long PC 100 ya. Ini untuk total parkir. Kemudian do. Nah, kemudian kita menampilkan informasi teknik pengisian golongan kendaraan dan lama parkir ya. Dengan cara kita ketikkan cout ya, pilih kode di bawah ini untuk pengisian golongan kendaraan yang parkir. Nah, sebelumnya tadi itu kita beri perintah \n itu untuk membuat baris baru ya. Kemudian cout ya, garis datar, kemudian cout 1, ketik 1 jika golongan kendaraan mobil. Kemudian 2, ketik 2 jika golongan kendaraan motor. Kemudian Anda cout lagi, garis datar, jadi ini untuk judul ya, bahwa bagaimana nanti mengisi golongan kendaraan ya. Jadi itu semacam petunjuk saja. Kemudian cout golongan kendaraan akan tampil di layar. Golongan kendaraan Anda pasti harus menginput apakah 1 atau 2. Jadi kita misalnya input 1, maka 1 ini akan dibaca ya dengan perintah cin kr ya, atau 2 maka perintah cin kr ini untuk membaca tadi angka yang dimasukkan di golongan kendaraan. Kemudian setelah itu kita enter, kita cout ya, cout lagi input lama parkir dalam jam. Jadi tugas Anda nanti adalah menit ya. Cin nr ya. Jadi lama parkirnya berapa jam? 2 jam. Anda enter, maka setelah Anda enter nanti itu ketika dijalankan tadi ya,
maka sein ini, NR ini akan membaca angka pada lama parkir yang diinputkan tadi. If KR sama dengan 1. Jadi jika golongan kendaraannya itu adalah 1, ya kan? Kemudian apa yang harus dilakukan? JR sama dengan NR. If NR-nya lebih kecil sama dengan 2, jadi N di sini adalah lama parkir tadi ya. Jadi kalau dia parkir 2 jam pertama, lebih kecil sama dengan 2, TCR sama dengan 10.000. Atau total parkirnya adalah 10.000. Selain itu, else, if NR-nya lebih besar 2, jadi lama parkirnya lebih besar dari 2 jam, maka eksekusi perintah di bawahnya. Ya. LBR sama dengan NR kurang 2. Selanjutnya TCR sama dengan LBR kali 4.000. Jadi ini adalah kelebihan jam. Jadi ditambah 10.000. Jadi 10.000 tadi itu untuk 2 jam pertama, sedangkan 4.000 ini adalah kelipatan yang harus dibayar oleh pelanggan setiap penambahan 1 jam atau kelipatan 1 jam. Selanjutnya, kita menampilkan golongan kendaraan dan lama parkir berdasarkan data yang telah diinput sebelumnya. Perintahnya adalah cout golongan KR, ya. Kemudian lama parkir. Di sini ada backslash T, jadi nanti akan tercetak di layar, akan pindah beberapa karakter ya ke kanan kalau tampilannya ya. Kemudian NR sama, kita kasih perintah jam. Jadi ini untuk nanti tabelnya akan tercetak golongan ya, lama parkir, kemudian jam. Cout, apakah Anda ingin memasukkan data lagi, ya atau tidak? Kemudian kita beri perintah sein ulang. Ya, jadi misalnya kalau Anda ingin menginput data lagi ya, tentu saja tinggal ketikkan huruf Y, kemudian enter. Nanti akan masuk menu, kemudian untuk memberikan pilihan untuk menginput ulang kembali data yang selanjutnya. Kemudian kita beri perintah GT sama dengan GT ditambah TCR di R++. Ya, R++ tentu masih ingat ya materi di sesi sebelumnya bahwa itu adalah post increment. Kemudian while ulang sama dengan Y. Nah, jadi cout, kita beri perintah cout lopo parking. Jadi begitu dicetak nanti akan muncul lopo parking cout Harapan Indah Bekasi. Tentu diikuti dengan perintah \n untuk membuat baris baru agar tampilannya lebih menarik. Kemudian cout garis datar, cout nomor ya. Kemudian golongan, kemudian jam, kemudian total. Jadi nanti perintah \t di sini supaya nanti tampilannya lebih enak dilihat ya. Jadi dalam tabelnya nanti itu muncul nomor, kemudian pindah beberapa karakter ke kanan ya, golongan, kemudian jam, kemudian total. Jadi tidak berdempet. Kalau berdempet atau tidak ada space, beberapa karakter space di sebelah kanannya itu akan tidak enak untuk dilihatnya ya. Selanjutnya kita masuk perulangan ya. For L sama dengan 1 sampai L lebih kecil R. Jadi untuk L-nya sama dengan 1 sampai L lebih kecil dari R, maka lakukan L++ atau post increment. Kenaikan 1 kali. Ini sudah dibahas di sesi sebelumnya ya. Silakan Anda tonton video sebelumnya. Kemudian cout L, kemudian \t, KL, \t lagi, CL, \t, TCL. Jadi nanti akan tercetak nanti di tabel itu akan menarik untuk dilihat nomor, kemudian beberapa karakter ke kanan, golongan, beberapa karakter lagi jam, beberapa karakter lagi baru total. Setelah itu kita beri perintah cout \t, total. Ya nanti akan pindah beberapa karakter 2 kali malahan ya ke kanan, baru tercetak total. Total ini tadi hasil penjumlahan dari total yang sebelumnya, data pertama dan data kedua. Kemudian gauge. Nah di sini
Fungsi utama gauge adalah membaca sebuah karakter dengan sifat karakter yang dimasukkan tidak perlu diakhiri dengan menekan tombol enter. Dan karakter yang dimasukkan tidak akan ditampilkan di layar atau tidak ditampilkan di window kita. Dan file header yang harus disertakan adalah konayo.h tadi. Selanjutnya, ketika kita menjalankan program ini, ya, maka yang pertama tentu saja tampil judulnya adalah program parkir kendaraan motor dan mobil, Lopo Parking. Kemudian ada petunjuk pengisian, pilih kode di bawah ini untuk pengisian golongan kendaraan yang parkir. Misalnya ketik 1 untuk golongan kendaraan mobil dan ketik 2 untuk golongan kendaraan motor. Kan muncul golongan kendaraan. Ya, Anda input 1 misalnya. Enter, kemudian input angka untuk lama parkir. Misalnya Anda input 2 jam. Jadi 2, enter. Maka akan tercetak golongan 1, lama parkir 2 jam. Setelah itu, ada pilihan apakah Anda ingin memasukkan data lagi? Ya atau tidak? Kalau Anda ketikkan Y, maka muncul lagi menunya untuk petunjuk teknisnya, pilih kode di bawah ini untuk pengisian golongan kendaraan parkir, ketik 1 jika golongan kendaraannya adalah mobil, dan ketik 2 jika golongan kendaraannya adalah motor. Misalnya golongan kendaraannya adalah Anda masukkan 2, berarti motor ya, kemudian enter. Kemudian muncul perintah input angka untuk lama parkir. Anda masukkan 2 jam, kemudian enter, maka akan tercetak golongan 2, lama parkir 2 jam. Nanti akan muncul pilihan lagi, apakah Anda ingin memasukkan data lagi, ya atau tidak. Nah di sini, kalau Anda memasukkan T, kemudian enter, maka akan tercetaklah hasilnya berdasarkan aturan dari soal yang tadi, Lopo Parking, Harapan Indah Bekasi. Kemudian muncul tabel nomor 1, golongan 1, jam 2, totalnya adalah 2 jam pertama tadi 10.000. Kemudian golongan 2, jamnya 2, totalnya adalah 4.000. Total, grand total adalah 10.000 tambah 4.000, 14.000. Nah, selanjutnya kalau ingin mencetak lagi, yang Anda tutup misalnya Anda cetak lagi, kita ulangi programnya tadi. Gimana kalau misalnya golongan kendaraannya itu 1, 2, tapi lama parkirnya di atas 2 jam? Saya seperti itu. Apakah program ini bisa mengeksekusi dari ketentuan yang telah ditetapkan tadi? Ya, tentu saja kita jalankan. Ya, pilih kode di bawah ini untuk pengisian golongan kendaraan. Misalnya 1, ya, Anda masukkan 1. Sekarang kita coba ya. Input angka untuk lama parkir. Jadi kita masukkan misalnya 3 jam. Berarti apakah nanti rumusnya akan mengikuti seperti tadi yang kita inputkan di program? 3, enter, maka akan tercetak golongan 1, lama parkir 3 jam. Apakah Anda ingin memasukkan data lagi? Ya. Ketik Y, enter. Pilih kode di bawah ini untuk pengisian golongan kendaraan yang parkir. Ketik 1 jika golongan kendaraannya mobil, dan ketik 2 jika golongan kendaraannya motor. Anda masukkan golongan kendaraan 2, berarti motor, enter. Maka muncul perintah lagi untuk menginput angka untuk lama parkir. Kita masukkan kembali, misalnya 3 jam, berarti melewati 2 jam pertama tadi. Maka akan muncul golongan 2, lama parkir 3 jam. Nah, sekarang kita coba ya, bagaimana tampilannya ketika kita print out. Apakah Anda ingin memasukkan data lagi? Kita ketik T saja. Tidak. Enter. Muncul Lopo Parking, Harapan Indah Bekasi, nomor 1, golongan 1, parkirnya 3 jam, 14.000. Benar ya tadi ya? 2 jam pertama kan 10.000. Kelipatan per jamnya adalah 4.000. Berarti 10.000 tambah 4.000, 14.000. Kemudian untuk golongan kedua atau nomor 2, golongan 2, jamnya adalah 3. Tadi ketentuan soalnya adalah 2 jam pertama adalah 4.000 dan kelipatannya adalah 2.000 untuk per jamnya. Berarti di sini tampil 4.000 tambah 2.000, 6.000. Grand total 20.000.
Nah, demikian halnya ketika kita menjalankan dan seterusnya ya. Misalnya untuk golongan kendaraan 1, lama parkirnya 4 jam ya. Kemudian nanti kita enter, muncul lagi golongan 1 lama parkir 4 jam. Ya tidak ya lagi golongan kendaraannya 2, input lama parkirnya 4 jam, golongan 2 lama parkirnya 4 jam. Dan ketika kita ingin memasukkan data lagi dan kita ketik T, apakah akan mengeksekusi sesuai dengan rumus yang diberikan pada program tadi? Dan benar, Lopo Parking Rawaminda Bekasi golongan 1 parkirnya adalah 4 jam, maka grand totalnya yang dia harus bayar adalah 18.000. Tadi 2 jam pertama itu adalah 10.000, kelipatan per jamnya adalah 4.000, berarti 10.000 tambah 4.000 tambah 4.000 sama dengan 18.000. Untuk nomor 2 golongan kendaraannya adalah 2 motor ya. Dan dia parkir juga 4 jam. Tadi 2 jam pertama adalah 4.000 dan kelipatan per jamnya adalah 2.000, berarti 4.000 tambah 2.000 tambah 2.000 8.000 dan grand totalnya 26.000. Demikian video singkat kita pada sesi ini, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.